Salve fratres, saya mengajak kita untuk berefleksi sejenak tentang reduksi protestantisme, reduksi protestan, dan kegelisahan kemanusiaan modern. Sebuah refleksi tentang iman, makna, dan manusia. Ya. Jadi reformasi protestan pada abad ke-16 dimulai dengan niat luhur, membersihkan iman dari penyimpangan, mengembalikan pusat perhatian kepada Kristus, dan menegaskan kembali otoritas kitab suci. Oke. Namun dalam prosesnya, Protestantisme membawa perubahan mendalam yang tidak hanya menyentuh teologi, melainkan filsafat tentang manusia dan dunia itu sendiri. Nah, dengan menolak otoritas gereja, tradisi, dan simbolisme sakramental, Protestantisme menggeser pusat epistemologi, cara mengetahui, dari komunitas menuju individu, menuju pribadi. Iman bukan lagi warisan hidup gereja, melainkan menjadi hasil pembacaan pribadi atas Alkitab. Teologi menjadi lebih rasional, moral, dan literal. Semua hal yang tidak bisa dijelaskan atau dibuktikan secara langsung dari kitab suci, seperti keperawanan abadi Maria, ditinggalkan sebagai tafsir manusia atau tidak berdasar. Disinilah akar reduksi itu muncul. Yang rohani dipisahkan dari yang jasmani, yang simbolik dikikis oleh literalitas, hanya sekedar tekstual. Ya. Yang kudus direduksi menjadi etis, sakral itu hanya menjadi baik, ya, sesuatu yang baik. Akibatnya iman yang semestinya menjadi ruang perjumpaan dengan misteri ilahi perlahan menjadi sekedar ajaran moral atau keyakinan pribadi. Dan ketika iman direduksi seperti ini, kekristenan kehilangan daya magisnya. Dia menjadi ajaran manusia doang, ajaran manusia belaka. Reduksi ini tidak berhenti di ranah agama. Dia membuka jalan bagi modernitas, sebuah zaman yang ditandai oleh otonomi individu, kemajuan sains, dan kebebasan berpikir. Nah, modernitas berhasil mengangkat harkat manusia, tetapi juga meninggalkannya dalam kehampaan eksistensial. Ketika Tuhan didiamkan dan manusia dijadikan pusat, yang tersisa hanyalah relativisme, krisis makna, dan identitas yang gamang. Dalam arus seperti ini, Gereja Katolik dan Ortodoks berdiri sebagai penjaga misteri kemanusiaan yang utuh. Mereka tetap mengajarkan bahwa Allah sungguh menjadi manusia dalam Yesus Kristus, dan bahwa karena itu dunia ini, termasuk tubuh manusia, sejarah, dan materi, bisa menjadi tempat perjumpaan dengan yang ilahi. Dalam teologi Katolik dan Ortodoks, Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi ikon kemanusiaan yang dipulihkan. Sakramen bukan hanya ritus, tetapi realitas ilahi yang menyentuh hidup sehari-hari. Gereja bukan sekedar organisasi, tetapi tubuh Kristus yang hidup. Dan manusia bukan makhluk netral atau rusak total, tetapi ciptaan yang dipanggil menuju teosis, menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudariku, jawaban gereja tradisional terhadap modernitas bukanlah anti-modernitas, tetapi jalan lain untuk menjadi manusia sepenuhnya melalui misteri komunitas dan partisipasi dalam hidup Allah sendiri. Di tengah dunia yang bingung mencari makna dan arah, suara gereja ini terdengar kuno. Tapi justru karena itulah ia relevan. Ia tidak menawarkan kebaruan, melainkan akar yang bisa menopang kemanusiaan dari keruntuhan spiritual zaman. Good job, Protestantism.